Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur tani, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan saya. Ayo bertani. Dulur-dulur, sebenarnya saya bukan seorang petani, namun saya ingin berbagi tentang beberapa pengalaman saya dalam menanam padi. Ketika padi saya terserang asam-asaman, saya itu berpikir dan melihat di beberapa referensi di Google dan di YouTube, ternyata terdapat beberapa kesalahan yang saya lakukan sehingga tanaman saya, yaitu tanaman padinya, menjadi asam-asaman. Nah, dari pengalaman itu saya ingin berbagi ke panjenengan semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman atau dulur-dulur tani semuanya. Selamat menyimak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur tani yang berbahagia, salam sehat selalu. Semoga panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dulur-dulur tani, saudara petani, dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan sedikit pengalaman saya, yaitu berkaitan dengan tanaman padi yang tanaman padi tersebut tidak bisa tumbuh dengan normal, ditengarai atau ditandai bahwa penyakit yang diserang oleh padi tersebut adalah sedang mengalami gejala asam-asaman. Nah, mengapa tanaman padi diserang asam-asaman, dulur-dulur? Saudara petani, banyak keluhan dari petani bahwa tanaman padi yang baru saja ditanam, terutama pasca pindah tanam dari pesemaian, banyak tanaman yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tanaman sulit tumbuh, bahkan tanaman perlahan-lahan itu menjadi layu, menguning, dan bahkan mati. Nah, ciri-cirinya yang terkena asam-asaman itu biasanya adalah terdapat tanda-tanda daun mulai menguning, kemudian tanaman itu tidak tumbuh dengan normal, dan andaikan bisa hijau hanya sebentar saja, tetapi daunnya lama-kelamaan mengkerut, dan ketika dicabut ternyata akarnya berwarna coklat, tidak muncul akar yang berwarna putih. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh jamur atau bakteri atau virus, dan atau karena keadaan tanah itu sendiri. Salah satunya kita sering temui jika pada tanaman padi yang baru beberapa saat tanam, yang tadinya itu hijau dan baik, tapi tiba-tiba terlihat mulai menguning seperti terbakar, atau bahasa lainnya akan mengalami klorosis. Nah, ciri-ciri tanaman itu ya tadi, kerdil, tidak bisa tumbuh, akarnya kecoklatan, dan tidak muncul akar yang putih. Kemudian tanaman ini lama-kelamaan ya mati kalau dibiarkan. Maka dari itu, dulur-dulur tani semuanya, lewat pengalaman saya ini, kemungkinan bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Mari kita simak solusinya. Kalau solusi ini membantu, monggo, alhamdulillah. Nah, beberapa cara yang kita lakukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya asam-asaman pada tanaman padi kita adalah, yang pertama, kita harus memperbaiki drainase atau lahan agar bisa segera terbuang air yang ada di situ, tidak terkumpul atau menggenang yang lama. Jadi intinya kita berusaha air yang menggenangi setelah kita itu menanam, kurang lebih sekitar 1 minggu setelah tanam,
airnya itu sebaiknya kita ganti. Maka daripada itu sebaiknya tidak memumpuk dulu, sehingga kita mengganti air, istilahnya mengganti air. Karena apa? Karena air yang bekas pengolahan waktu penggarapan dengan traktor itu biasanya terakumulasi dengan virus dan bakteri oleh sisa-sisa atau jamur dari jerami bekas tanaman padi, sehingga airnya itu kemungkinan banyak mengandung virus, perlu kita ganti. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan penundaan waktu tanam kalau bisa. Artinya apa? Artinya sisa bahan organik dari jerami itu kita rombak dulu untuk mengalami mikroorganisme. Jadi tidak tergesa-gesa untuk setelah panen kemudian kita garap, kemudian langsung kita tandur atau istilah kita tanam. Namun kita tunda dulu beberapa saat, ya setelah itu kita baru tanam. Perkiraan waktu pengerjaan atau penggarapan itu minimal 2 minggu, sehingga sisa dari jerami itu bisa terombak, mikroorganisme dari dalam tanah itu bisa netral. Itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, dulur-dulur tani, pengolahan lahan yang baik. Jadi setiap proses pengolahan lahan ini sebaiknya kalau ada sebelum tanam diberi kompos atau kohe yang sudah matang. Ini membantu untuk menetralkan tanah sehingga meningkatkan kesediaan C organik. Nah, ini bisa memperserap daya serap air dan meremajakan tanah kembali. Itu langkah ketiga. Langkah keempat yaitu jika sudah terlanjur muncul gejala asam-asaman, undur jadwal pemupukan dengan memberi nitrogen. Jadi nitrogen atau bahan pupuk lainnya yang banyak mengandung nitrogen itu kita cegah dulu, jangan kita aplikasikan lebih dulu, kita undur. Seandainya tidak bisa diundur, ganti saja dengan sumber unsur nitrogen itu dengan zat ZA. Jadi untuk mengganti nitrogennya kita ganti dengan zat yang mengandung ZA. Kemudian yang kelima, dulur-dulur, untuk mengatasinya adalah kita akan menggunakan pupuk yang permasalahannya di sini adalah akar. Akarnya adalah berupa coklat, tidak tumbuh akar yang berwarna putih. Maka dari itu kita gunakan pupuk yang mengandung zinc, ya zinc atau ZnSO4 atau pupuk yang mengandung unsur Zn. Nah, ini bisa kita semprot melalui aplikasi penyemprotan. Di toko-toko banyak pupuk yang organik atau pupuk yang mengandung zinc. Ini kita terapkan sekitar 3 hari sekali atau 4 hari sekali kita spray dengan menggunakan pupuk zinc. Insya Allah nanti akan tumbuh akar yang berwarna putih. Selanjutnya, dulur-dulur tani, untuk mengatasi ini semuanya kita harus bersabar. Jadi tanaman yang sudah terkena asam-asaman atau seperti ini, maka tidak bisa kita serta-merta harus segera disembuhkan. Kadang-kadang dibiarkan bisa sembuh sendiri, namun lebih baiknya kita antisipasi dengan seperti tadi. Kita bersihkan air yang menggenang, kalau bisa kita buat tanah itu menjadi keket atau agak keras, sehingga kita nanti akan memberikan pupuk yang baru, yaitu pupuk kalau bisa adalah mengandung ZPT
atau zat pengatur tumbuh. Namun kendalanya ketika kita mengeringkan lahan, kadang-kadang gulma atau rumput itu bisa tumbuh, dulur-dulur tani. Namun jangan khawatir, lebih baik tanaman itu subur, kembali normal daripada tidak sama sekali, sehingga nanti mengakibatkan kita itu merugi waktu. Saya rasa itu dulur-dulur tani, pengalaman saya mungkin bisa kita gunakan sebagai referensi, bisa menambah pengalaman panjenengan semuanya. Kalau memang channel ini bermanfaat, monggo dulur-dulur berikan like atau subscribe untuk mendukung channel ini, sehingga kami dapat memberikan hal-hal yang bernilai bagi panjenengan semua untuk di kemudian hari. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.